Allahu 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 Allah Allahu Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha fi sirri wa alaniyah tajidu indaha fawza wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Rahasia kurban. Ada sebuah kisah yang sangat menggelitik ketika menjelang hari raya kurban. Seorang peternak kambing di Menasah Masjid Junda mendapatkan orderan untuk mengantar kambing-kambingnya menuju banyak orang yang mau berkurban. Lokasinya tersebar di seluruh kota Lok Sumawe. Untuk menghindari salah pengantaran, beliau sudah mencatat kambing A ke alamat ini, kambing B ke alamat itu, dan seterusnya dan seterusnya. Di hari yang dijanjikan untuk pengantaran, kambing-kambing sudah dinaikkan ke mobil pick up. Dan sang peternak sekaligus merangkap sebagai pedagang sudah duduk di belakang setiur untuk membawa kambing-kambingnya. Pintu mobil pick up sudah ditutup dan dia pun siap berangkat. Sesampainya di jalan, karena jalan sedang jelek, mobil masuk lubang. Dan akhirnya qadarullah, pintu mobil pick up terbuka, kambing-kambing berhamburan, putar tanyang demah. Lagi orang raya. Tanyo hata raya, kameng kata raya, iplung masa bohnya. Kambing pun berlarian tak tahu arah, sehingga si pedagang kesulitan mengejar dan mencoba menangkap beberapa kambing. Warga kampung yang mencoba membantu pun ternyata tidak berhasil. Dan akhirnya semua kambing lepas, tidak sampai diantar, dan pedagang itu pun mengalami kerugian karena uangnya tidak kembali karena kambing belum diserahkan. Di balik musibah itu, sang pedagang lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Urang kepikir kapungo. Puka jawai abangnya, gak ada kameng cukup jai. Pakai nekim. Dia pun berkata, kameng iplung masa bohnya. Hoi nak jak, alamat baklung, puit hoja. Dia pun akhirnya merenungi alamat tersebut sambil tertawa, tapi tak sadar air matanya pun mengalir mengingat uang yang tak kunjung datang. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melewati semester kedua dari bulan Zulqia'dah, dan sebentar lagi kita akan tiba di hari raya Idul Adha yang kita kenal sebagai hari raya kurban. Hari ini kita akan bercerita tentang rahasia kurban. Apa sih sebenarnya esensi? Apa sih sebenarnya hikmah daripada kurban? Kenapa Allah mensyariatkan kurban? Padahal Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak butuh apapun dari kita. Tapi kenapa ada yang namanya
penyembelihan hewan kurban. Kaum ayah metuah asa syurga Allah. Allah menjadikan kata kurban dari kata-kata qaraba, di mana qaraba berarti dekat. Saat ada penambahan alif dan nun di belakang kata-kata, maka dalam metode bahasa Arab artinya menjadi superlatif, bertambah-tambah. Akan ada penambahan sangat atau banyak sebelum kata-kata tersebut. Ghafara, mengampuni. Ghufranon, artinya sangat banyak pengampunan. Qaruba, artinya dekat. Qurbanon, artinya sangat dekat. Makanya kalau kita tahu asal kata kurban bukan menyembelih, akan tetapi kurban adalah sebuah ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat mustahil bagi seseorang daripada kita dan kita semua hari ini yang mau melaksanakan ibadah kurban, tapi setelah kurban itu kita laksanakan, kita tidak tambah dekat kepada Allah. Kita berkurban di mana masjid. Orang lain saboh lemo 7 ro, getanyo siro 7 boh lemo. 5 ton 2 on tak kurban lemo. Akan tetapi setelah kurban, jangankan tajak masjid medo tetahan masjid. Jangankan tanah sedekah untuk pembebasan tanah di Masjid Al-Mabrur, tak sedekah celeng Jumat saja kita malu. Jangankan kita makin mendekat dengan HP, kita membaca murattal Quran, yang banyak makin tablo chip dengan HP kitanya. Apakah ada yang salah dengan kurban kita? Allah berfirman, Rasul bersabda, dan UG berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Rasulullah, "May yu'ta sa'atan walam yatadahi fala yaqurbanna musallana." Barang siapa di antara kita semua yang diberikan kemudahan oleh Allah, punya rezeki lebih daripada apa yang kita makan, dan bisa lebih sekitar 2,5 juta, tapi kita tidak mau berkurban, maka jangan coba-coba mendekati tempat sholat kami, Masjid Al-Mabrur kami. Hari ini kita yang sudah tergerak hatinya untuk berkurban, tapi masih belum tahu esensi kurban. Inilah yang Rasulullah akan ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Kata ikramau wa ta'ziman ulun tuan kepada Al-Mukarram Imam Syekh Masjid Al-Mabrur, kepada Abah, kepada Bapak Syekh yang baru saja dilantik, dan kepada Tengku Imum serta seluruh Abu Abia Walid Tengku dan Tengku Haji, tetangga, keluarga, dan seluruh jamaah yang hari ini beriktikaf di Masjid Al-Mabrur sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena tidak mungkin orang memakmurkan masjid kecuali dia orang yang bertakwa. Allah berfirman, tidaklah orang yang memakmurkan masjid mau datang beriktikaf mendirikan salat 5 waktu berjamaah di masjid kecuali dia orang yang bertakwa. Dan ini akan kita bahas sebagai takwa dasar daripada rahasia kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kalau kita tahu bahwa kurban itu adalah pendekatan diri kepada Allah, tidaklah mungkin setelah kita berkurban kita malah makin menjauh dari Allah. Hari ini kita diberikan rezeki mau berkurban kepada Allah, sudah seyogianya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita makin mendekat kepada Allah. Karena inilah rahasia, inilah esensi, inilah hikmah daripada ibadah kurban itu sendiri. Kita lihat di surat 21 ayat 83 sampai 90, Allah menjelaskan bagaimana para nabinya ketika diberikan kesulitan, mereka melakukan kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita semua yang hadir di sini, kalau kita punya kesulitan,
Kalau kita mau kesulitan kita hilang, berkurbanlah. Kenapa? Kita sakit. Bukankah yang punya kesehatan itu Allah? Kita miskin. Bukankah yang punya kekayaan itu Allah? Kita punya masalah. Bukanlah yang punya solusi itu Allah? Mendekatlah kepada Allah, berkurbanlah. Di Quran surat ke-21 ayat 83 Allah menjelaskan bagaimana wa Ayyuba dan Nabi Ayyub. Biasa mubtada dimulai dengan dhammah. Tapi ini dimulai dengan fathah. Wa Ayyuba. Kenapa? Allah mau fathah, mau bukakan cerita kepada kita. Ilmasan yadur, ketika dia dihinggapi oleh penyakit. Berapa lama penyakit Nabi Ayyub? Mungkin kan lagi penyakit getanyo. Nabi Ayub menderita penyakit sampai 7 tahun lamanya, sampai tidak tinggal kecuali tulang belulangnya dan lidah serta hatinya. Saat Nabi Ayub dihindapi penyakit, sang istri lalu berkata, "Abang, bukankah Anda Nabi? Kenapa Anda tidak meminta agar dihilangkan penyakit?" Nabi Ayub berkata, "Saya malu kepada Allah." Berapa lama kita sudah senang? 20 tahun. Kalau sampai sakit saya 20 tahun, baru berani saya minta. Getanyo udep lampu menjem-jem 7 minit mati lampu, langsung temenak ada PLN. Bertahun-tahun gigi kita sehat, begitu 7 menit gigi kita sakit, langsung kita marah dan selalu kita mencari tempat menimpakan kesalahan itu. Akan tetapi Nabi Ayub begitu bersabar. Dan yang beliau lakukan kurban, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Penyakit beliau tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan bahkan tidak akan mungkin pernah dirasakan oleh orang sesudahnya. Tapi Allah menjelaskan bahwa kita akan bisa menyelesaikan masalah walaupun masalah kita tidak sebesar Nabi Ayub kalau kita berkurban mendekat kepada Allah. Di surat 21 ini juga dijelaskan bagaimana ada nabi yang masuk ke dalam perut ke dalam perut ikan paus. Ada nabi yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Umur beliau hampir 100 tahun tapi tidak dikaruniai anak. Rambutnya memutih, istrinya mandul dan menopause. Tapi beliau hanya berkurban mendekat kepada Allah dan inilah yang Allah ajarkan kepada kita. Kapan Nabi Ayub baru meminta sembuh dari penyakit? Ketika sakitnya sudah mengganggu ibadah. Dan di sini Allah menjelaskan, kalau kita mau berdoa kepada Allah, sangkutkan niat kita dengan ibadah. Bertahun-tahun kita membangun rumah, pakan hanleh. Menyoperle susah pegat rumah, menyoperle mehmoh makawin dua. Terpegat rumah metonton hanleh, pakan. Karena mungkin niat kita hanya ingin bermegah-megahan dan membuat rumah kita tampak lebih cantik. Akan tetapi kalau kita niatkan rumah kita untuk ibadah kepada Allah, nekalan. Langsung kita ingin membeli mobil tapi sudah lama menabung, bahkan kita sudah kredit, tidak juga tersampaikan. Kenapa? Rubah niat. Niatkan agar mobil kita bisa membawa kita ke Masjid Al-Mabrur untuk beribadah di masjid ini. Dan ini yang Nabi Ayub lakukan sambil beliau berkurban mendekat kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kalau kita berdoa, gunakan bahasa yang memuji Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih ya Allah. Jika drone ya Allah maha penyayang, hana pupulih sakit lun Tuhan, solain yang akan pupulih sakit lun ya Allah. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, maka Nabi Yunus pun yang masuk dalam perut ikan paus, Allah selamatkan. Ketika Allah menjelaskan cerita nabi-nabi ini di ujung ayat 84, beliau berkata, "Wa dzikra lil abidin," kata Allah. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi, motivasi bagi seluruh jamaah Jumat di Masjid Al-Mabrur. Kalau Anda punya masalah seperti Ayub, punya masalah seperti Nabi Yunus, syaratnya Anda harus abidin, beribadah di Masjid Al-Mabrur ini, mendekat kepada Allah. Kita lihat Nabi Yunus. Saat beliau masuk ke dalam perut ikan paus, beliau keluar bukan dari perut ikan paus. Apa kata Allah dalam lanjutan ayatnya? Wa kharajna minal ghammi, dan kami keluarkan Nabi Yunus daripada awan yang gelap. Kenapa bukan dari perut ikan paus?
Karena ini menjadi isyarat bahwa di akhir zaman, di tanggal 17 Juni 2022, akan ada jamaah di Masjid Al-Mabrur yang memiliki solusi, ingin mencari solusi dari masalahnya, seperti berada dalam awan yang gelap. Dan ini solusi yang Allah berikan, mendekat kepada Allah. Kanu yusari'una fil khairat, mereka bercepat-cepat mendekat kepada Allah dengan kebaikan. Setelah khutbah hari ini, apa yang kita lakukan? Langsung menjumpai panitia, mendaftarkan diri untuk berkurban. Kebaikan apa lagi yang bisa kita lakukan? Langsung menjumpai panitia, berikan sedekah terbaik kita untuk pembebasan tanah Masjid Al-Mabrur ini. Mendekat kepada Allah dengan kebaikan, dan inilah jalan daripada solusi masalah kita. Kalau kita mau berkurban seperti itu, maka kata Allah, berkurbanlah kepada Allah seperti dua anak Nabi Adam yang berkurban. Di awal tausiah tadi kita sudah cerita, watslu alaihim naba abnai adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Ceritakan kepada jamaah Masjid Al-Mabrur tentang dua anak Adam yang berkurban. Salah satunya petani, yang lainnya peternak. Tapi mereka ingin punya amalan tambahan, disuruh oleh Allah untuk berkurban. Kalau kita mau mendekat sama Allah, cari amalan tambahan. Orang lain sedekah 2.000, kita sedekah 20.000. Orang lain 1 meter membebaskan tanah, kita sampai 10 meter. Kalau orang lain sholat subuhnya 2 rakaat, kita tetap 2 rakaat. Lakukan amalan-amalan tambahan, dan inilah yang dilakukan oleh dua anak Nabi Adam. Tapi ternyata salah satu kurban mereka diterima dan salah satunya tidak diterima. Yang diterima adalah kurban yang berupa hewan ternak. Dan inilah yang akan panitia lakukan, menerima kurban berupa hewan ternak. Sedangkan satu lagi terbakar hangus sayur-sayurannya karena Allah tidak menerima dari orang yang tidak bertakwa. Kalau hari ini kita sadar kenapa Allah meminta kurban, la yanalullahu luhumuha wala dimauha, tidaklah sampai kepada Allah dagingnya dan juga darahnya. Akan tetapi walaki yanalullahu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah rahasia daripada kurban, yaitu takwa daripada kita semua yang hadir beriktikaf di Masjid Al-Mabrur ini. Makanya kalau kita mau diterima oleh Allah, berkurbanlah, mendekatlah kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita. Baik ibadah sholat, berkurban dengan ibadah sholat, berkurban dengan ibadah sedekah kita untuk Masjid Al-Mabrur kita tercinta, dan juga berkurban dengan ibadah penyembelihan hewan kurban kita. Kalau kita tidak mendasari ini dengan takwa yang kita dapatkan di bulan Ramadan kemarin, maka Allah tidak akan menerima kurban kita walaupun seberapapun banyaknya. Mulai hari ini rubah niat kita, jadikan kurban kita untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk yang lain. Karena kalau kita tidak meletakkan takwa dalam kurban kita, kita akan jadi seperti salah satu anak Nabi Adam, walam yutaqabbal minal akhar. Allah tidak terima kurbannya. Kata larangan dalam Al-Quran ada 3, ada la, ada lan, ada lam. Kita mungkin pernah mendengar, walan tarda angkal yahudu wala an nasara. Di situ ada lan, ada la. Tapi ini dipakai walam yutaqabbal. Apa artinya? Kalau lam dulu pernah, tapi sekarang tidak. Kalau la mungkin bisa berubah. Makanya Yahudi dengan Nasrani lebih parah Yahudi. Tapi kalau lam Allah pakai, itu tidak akan berubah kapanpun. Orang Inggris mengatakan never, tidak akan berubah. Allah tidak akan menerima kurban kita bila kita tidak mendasarinya dengan takwa. Dan inilah rahasia daripada kurban yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita berdoa, semoga Allah menerima ibadah kita yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan solusi dari seluruh masalah kita. Bagi kita yang diberikan penyakit, kita berdoa agar Allah angkatkan penyakitnya. Bagi kita yang hari ini diberikan kesempitan rezeki, kita berdoa agar Allah lapangkan rezekinya. Dan bagi kita hari ini yang belum diberikan keturunan ataupun jodoh, kita doakan agar Allah memberikan itu lebih cepat. Semua masalah kita satu solusinya, yaitu berkurban, mendekat kepada Allah. Hari ini panitia masih menerima bagi kita yang ingin
menyalurkan hewan kurban. Dekati panitia sampai akhir hari tasyrik. Dan jangan lupa di dalam ibadah kurban kita selipkan satu rahasia, yaitu takwa. Semoga ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua dalam melaksanakan ibadah kurban. Dan semoga kita dijadikan Allah dari hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga kita didekatkan oleh Allah dan Allah berikan solusi dari seluruh masalah-masalah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita masuki rukun 2 Al-Khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu indaha fawzan wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal mu'minin ittaqullaha fi kulli a'malid din. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wansur ibadakal muwahhidin al mukhlisin fi Afghanistan wa Suriah wal Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.